Manchester City ciptakan petaka sendiri dengan menjual Julian Alvarez dan tak cari penggantinya. Membiarkan Alvarez jatuh ke pangkuan Atletico dinilai jadi langkah blunder yang diambil Guardiola. Menjual Julian Alvarez merupakan kesalahan besar yang dilakukan Manchester City di musim ini. Demikian penilaian dari Paolo Di Canio. Di mata Di Canio, kini The Citizens memiliki masalah serius di lini depannya seiring minus Alvarez. Seperti diketahui, manajemen Man City melepas Alvarez dengan kesepakatan besar mencapai 90 juta euro ke Atletico di bursa transfer musim panas lalu. Minus Alvarez di musim ini, ditambah cederanya Rodri, membuat Man City berada dalam kondisi babak belur di musim ini, di mana mereka hanya bisa sekali menang dalam 10 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi. Memanfaatkan pemain yang tersedia di klub entah dari akademi atau pemain cadangan sebagai suksesor Alvarez, kata Di Canio, adalah sebuah langkah keliru yang diambil manajer Pep Guardiola. Menurut saya, masalah serius adalah kesalahan mengevaluasi Julian Alvarez. Alvarez adalah seseorang yang membantu semua pemain dengan pergerakannya, assist dan gol-gol dia. Okelah menjual dia seharga 90 juta euro. Akan tetapi, harus ada penggantinya. Sebaliknya, Guardiola memiliki anggapan dengan memanfaatkan pemain dari dalam. Dia tidak memikirkan merekrut striker baru dan ini adalah sebuah kesalahan. Paceklik Jack Grealish, hampir setahun tanpa gol untuk Manchester City. Derby Manchester mendatang akan menjadi titik tepat 364 hari sejak Jack Grealish terakhir kali mencetak gol untuk Manchester City. Gol terakhirnya tercipta dalam hasil imbang 2-2 melawan Crystal Palace pada tanggal 16 Desember tahun 2023. Performa Grealish memang tampak mengalami penurunan signifikan mulai musim 2023-2024 lalu. Dia tidak lagi jadi starter reguler. Kontribusinya juga minim. Fakta bahwa Grealish sudah hampir setahun tidak mencetak gol juga menggarisbawahi masalah tersebut. Dia kesulitan, dan nahasnya saat ini Man City juga terhambat di momen negatif. Meskipun paceklik golnya mencuri perhatian, kontribusi Grealish dalam musim 2022-23 tetap tak terbantahkan. Musim keduanya di City menjadi yang terbaik, di mana ia memainkan peran penting dalam kampanye treble yang bersejarah. Grealish tampil sebanyak 50 kali di musim tersebut, termasuk laga-laga krusial melawan rival Arsenal. Ia mencetak gol di Emirates yang membantu City unggul 5 poin atas The Gunners di akhir musim. Di Liga Champions, ia tampil di semua laga fase gugur, termasuk kemenangan atas RB Leipzig dan Real Madrid, serta menjadi starter di final. Ia juga menjadi bagian dari kemenangan di final FA Cup melawan Manchester United dalam Derby Manchester. Faktanya, musim 2023-24 menjadi masa sulit bagi Grealish. Cedera pangkal paha dan hamstring membuatnya absen dalam 15 laga, memaksanya menepi selama hampir 2 bulan. Akibatnya, ia hanya mampu tampil dalam 3 laga liga berturut-turut sebanyak 2 kali sepanjang musim. Inkonsistensi kebugaran ini juga memengaruhi performanya di lapangan. Pemain yang sebelumnya mampu memukau penggemar Premier League tampak kehilangan sentuhannya. Belum pernah Man City polesan Guardiola seburuk ini. Manchester City masih belum keluar dari periode buruknya. Kekalahan dari Juventus memperpanjang tren negatif tim polesan Pep Guardiola itu. Hasil ini membuyarkan momentum yang sempat didapatkan Man City. Mereka sebelumnya menang atas Nottingham Forest dan mengakhiri puasa 7 laga, tapi lantas ditahan Crystal Palace dan kalah dari Juve. Ini berarti dalam 10 pertandingan teranyarnya, Man City cuma menang sekali dan menelan 7 kekalahan. Ex-back timnas Inggris Rio Ferdinand menilai situasinya masih bisa lebih buruk lagi buat Kevin De Bruyne DKK. Saya rasa kita masih akan terkejut mengingat apa yang sudah mereka lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sudah jadi tim yang tangguh. Mereka memenangi Premier League 4 kali beruntun, mereka punya sejarah untuk sangat sukses. Tapi kita belum pernah melihat penampilannya tim Pep Guardiola yang secara umum seburuk ini.
Dia harus mencari cara untuk membangkitkan tim ini dan menyuntikkan performa dan kepercayaan diri. Mereka dalam tekanan sesungguhnya saat ini. Pep Guardiola susah tidur gegara Man City kalah melulu. Kekalahan didapat Man City saat bertandang ke markas Juventus dalam lanjutan Liga Champions, Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024. The Sky Blues tumbang 2 gol tanpa balas. Itu menjadi kekalahan ke-7 Man City dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Erling Haaland DKK cuma bisa menang sekali dalam periode tersebut dan kebobolan 23 gol. Rentetan hasil buruk itu juga baru pertama dialami Pep Guardiola. Jika sebelumnya Man City kalah 7 kali dalam 105 pertandingan, kini jumlah yang sama didapat dari 10 laga saja. Guardiola mengakui kekalahan adalah hal yang normal dalam sepak bola. Namun mendapatkannya dalam jumlah banyak di waktu singkat cukup membuatnya kepikiran. Terkadang Anda tidak perlu memiliki tim yang hebat untuk merasa bahagia. Tidak ada pemain atau pelatih yang tak bermain selama berbulan-bulan karena hasilnya tidak bagus. Semua itu normal dan bisa terjadi. Saya adalah orang yang terkadang merasa gugup, saya mengalami hari-hari yang buruk, saya membuat banyak kesalahan dan kekasaran membuat saya gugup. Apakah saya terkadang kehilangan akal? Ya, saya sukar tidur dan saya tidak mencerna makanan dengan baik sekarang. Saya selalu menyantap makanan ringan, hanya sup di malam hari. Namun saya adalah pelatih yang sama seperti 5 bulan lalu, orang yang memenangkan Premier League.